wajib melindungi dan tidak mengganggu masyarakat non-muslim yang hidup bertetangga baik dengan kita. Beliau mengutip hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Man adza dzimmiyan faqad adzani, wa man adzani faqad adza Allah." Barang siapa yang telah menyakiti seorang muslim, maka sungguh dia menyakiti aku. Dan barang siapa yang menyakiti aku, maka sungguh dia menyakiti Allah. Sampai di sini kita dapat memahami bahwa Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tadi merupakan landasan etis teologis untuk membina keberagaman di negeri tercinta ini melalui kerukunan umat beragama, yaitu saling mengenal, saling menghargai, dan saling toleransi di antara kita, merawat dan menjalin persaudaraan. Sebagai umat beragama, terlebih sebagai muslim, wajib kita berjuang agar kasus-kasus tersebut tidak semakin bertambah. Kita semua sama-sama menyatukan langkah untuk berjuang menjaga persatuan dengan menanamkan rasa persaudaraan dan selalu menebar kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 sebagai berikut.
Ia berkata, ibuku seorang musyrik datang akan menemui saya dan saya laporkan peristiwa itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, apakah boleh saya menyambung silaturahim? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, sambung silaturahim dengan ibumu. Maka turunlah ayat tersebut. Sahabat syahid Quran yang ada di sini, mulai saat ini, mari kita bersama-sama merawat persaudaraan ini. Mari bersinergi, jangan saling mencaci maki. Lebih baik berkolaborasi daripada saling membelakangi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu hingga ia menyayangi saudaranya sebagaimana dia menyayangi dirinya sendiri. Hadirin, apakah siap menyayangi saudara-saudaranya? Apakah hadirin sudah yakin kita adalah saudara? Jika saya katakan kita adalah saudara, maka ucapkanlah takbir 2 kali. Kita adalah saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Profesor Royska dalam dialog kebangsaan melihat bahwa ukhuwah tidak hanya terjadi antara manusia, akan tetapi juga melibatkan hubungan antara manusia dengan alam sekitar dan seluruh ciptaan Tuhan. Puncak persaudaraan memandang orang lain adalah diri kita, dan itulah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika terjadi perselisihan, hendaklah menahan amarah, hendaklah berusaha memaafkan kesalahan orang yang meminta maaf. Bukankah jika kita salah ingin juga dimaafkan? Bahkan berusaha berbuat baik kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa perbedaan suku, agama, ras, bahasa dan budaya adalah untuk saling mengenal, yaitu berbuat baik dan menyambung silaturahim. Di tempat kerja saling tolong-menolong, di tempat tinggal ikut bergotong royong, bertemu di jalan saling menyapa. Hal ini bisa terlaksana jika orang lain dianggap saudara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tunggu dulu. Sang merah putih kakak berkibar, nampak indah melambai-lambai. Persatuan umat beragama harus berkobar agar Indonesia jaya terdamai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Hadirin